Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video yang lalu, Pak Denny sudah menyampaikan tentang penemuan baru membawa perubahan di masyarakat. Nah, dalam video kali ini kita akan memberikan peran teknologi dalam kegiatan produksi dan distribusi. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan produksi secara manual dan tradisional. Pabrik dan industri masih mengandalkan sumber daya manusia. Dengan teknologi, manusia digantikan mesin atau bahkan robot. Petani sebelum adanya teknologi masih menggunakan kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Menumbuk padi menggunakan alu dan lesung. Namun dengan adanya teknologi, kerbau atau sapi digantikan traktor. Alu dan lesung diganti mesin penggilingan padi. Dalam bidang distribusi, pada zaman dahulu masih menggunakan pedati atau gerobak yang ditarik oleh hewan. Nah, tentu saja hal ini memerlukan waktu yang lama untuk sampai di konsumen. Dengan kemajuan teknologi, petani dapat mengangkut hasil panennya dengan mobil bak terbuka, truk, atau sejenisnya. Pabrik-pabrik besar dapat mendistribusikan barangnya dengan truk, kapal, dan bahkan pesawat terbang. Sehingga hasil produksi bisa sampai ke tangan konsumen lebih cepat dan dalam kapasitas yang besar. Nah, anak-anak, seperti telah Pak Denny sampaikan di video yang lalu, bahwa dampak penemuan baru bagi masyarakat ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Misalnya, yang pertama, penemuan traktor. Dampak positifnya bisa meringankan pekerjaan petani. Kegiatan pertanian jadi lebih cepat dan efisien. Namun, dampak negatifnya adanya polusi suara karena kebisingan dari traktor tersebut. Kemudian yang kedua, harga traktor yang relatif mahal menyebabkan tidak semua petani bisa membelinya. Yang kedua, munculnya industri atau pabrik. Hal positifnya bisa mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan meningkat. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dan cepat. Namun ada juga dampak negatifnya. Misalnya pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Yang ketiga, misalnya kemajuan sarana transportasi. Hal positifnya adalah terjalinnya kerjasama antar negara. Terciptanya kegiatan ekspor dan impor. Namun, kemajuan sarana transportasi juga ada negatifnya. Yang pertama, dengan adanya kerjasama antar negara, bisa melunturkan jati diri bangsa. Kemudian, masyarakat lebih menyukai barang dari luar negeri daripada produksi dalam negeri. Yang keempat, kemajuan bidang komunikasi.
Sisi positifnya adalah kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan mendapatkan hiburan, kemudahan mendapatkan barang secara online. Namun, dampak negatifnya adalah banyaknya berita hoax atau berita yang tidak benar yang semakin sulit dibedakan dengan berita yang berdasar fakta. Banyaknya hiburan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia juga merupakan dampak negatif. Dan yang ketiga, dampak negatifnya adalah matinya pasar tradisional dan industri dalam negeri. Nah, anak-anak, menyimak dari apa yang Pak Denny sampaikan tadi, ada baiknya anak-anak kemudian memperkuat kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia dengan membeli barang-barang dalam negeri. Sehingga bangsa kita nanti menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh apapun dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang paling penting adalah pandai-pandailah, cerdaslah dalam memilih mana yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita, agama kita, dan mana yang tidak sesuai. Yang sesuai kita pakai, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Semoga anak-anak menjadi penerus bangsa Indonesia yang luar biasa. Demikian yang Pak Denny sampaikan dalam video ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.